Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistyo Budi, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 6 Universitas Sidat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit proposal penelitian saya dengan tema R&D atau model pengembangan. Di sini saya mengambil judul pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sidat tahun 2021. Oke, untuk latar belakang yang pertama adalah pembelajaran yang diterapkan masih bersifat research center. Pembelajaran belum menitik beratkan pada aktivitas peserta didik, sehingga peserta didik merasa cepat bosan dan tidak berkembangnya kemampuan yang dimiliki. Salah satunya, kemampuan berpikir kritis. Selain itu, berakibat pada rendahnya hasil belajar peserta didik. Hasil belajar pembelajaran matematika materi teorema Pitagoras yang diperoleh dengan hasil belajar yang rendah. Salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan bahan ajar, yaitu menggunakan LKP atau lembar kerja peserta didik yang berbasis model pembelajaran Discovery Learning. Hal ini didukung oleh penelitian dari Amalia tahun 2011 menunjukkan bahwa pembelajaran matematika menggunakan LKS lebih efektif dibanding dengan pembelajaran tanpa LKS. Selanjutnya, menurut Sari tahun 2014 menjelaskan bahwa LKS yang digunakan selama ini hanya berisi materi dan soal-soal dan tidak sesuai kebutuhan siswa. Artinya dalam LKS tidak memuat aktivitas belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam menemukan dan menerapkan konsep. Maka dari itu diperlukan sebuah LKS yang mampu mengiring siswa untuk melakukan penemuan tersebut. LKS berbasis model Discovery Learning merupakan LKS yang dapat membantu menggiring siswa dalam melakukan penemuan tersebut. Penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran berbasis Discovery Learning juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa di Indonesia masih rendah, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang yang pertama, bagaimana langkah-langkah pengembangan bahan ajar LKPD yang berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Yang kedua, bagaimana tingkat validitas pengembangan bahan ajar LKPD. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan pengembangan bahan ajar LKPD. Yang keempat, apakah lembar kerja peserta didik dalam proses pembelajaran matematika materi teorema Pitagoras efektif jika diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Model pengembangan yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu menggunakan model pengembangan ADDIE atau ADI, merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, or Production, Implementation or Delivery, and Evaluation. Model ADI dikembangkan oleh Dix and Carey tahun 1996 untuk merancang sistem pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan model ADDIE dalam Rahmat Arafat Hari Cahyadi tahun 2019, yaitu yang pertama ada analisis, di dalamnya ada analisis kerja, analisis siswa, analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Yang terakhir ada analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tahap desain. Tahapnya yang pertama ada penyusunan bahan ajar, yang kedua merancang skenario pembelajaran, yang ketiga pemilihan kompetensi bahan ajar, dan yang keempat perencanaan awal perangkat pembelajaran yang didasarkan pada kompetensi mata pelajaran. Yang terakhir ada merancang materi pembelajaran dan alat evaluasi belajar dengan pendekatan pembelajaran. Tahapan yang ketiga, ada poin yang harus didapatkan tahun ini, yaitu yang pertama ada bentuk bahan ajar yang perlu dibuat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah bentuk bahan ajar yang perlu dibuat dan dimodifikasi sehingga dapat memenuhi tujuan pembelajaran. Yang keempat ada implementasi. Pada tahap implementasi, dalam penelitian ini merupakan tahap untuk mengimplementasikan rancangan bahan ajar yang telah dikembangkan pada situasi yang
nyata di kelas. Dan untuk yang tahap terakhir atau evaluasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir tatap muka atau mingguan, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan atau dalam kegiatan semesteran. Evaluasi sumatif untuk mengukur kompetensi akhir atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang selanjutnya yaitu bentuk produk yang saya kembangkan. Oke, untuk produk yang telah saya kembangkan di sini LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Materinya Teorema Pitagoras, Matematika SMP kelas 8. Di sini ada nama, kelas, nomor absen, sekolah. Untuk yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Ini ada kegiatan 1. Di sini terdapat identitas dari materi. Materinya ada mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap, materi Teorema Pitagoras. Alokasi waktunya 60 menit. Di bawahnya ada kompetisi dasar. Selanjutnya ada indikator, petunjuk penggunaan LKPD. Dan selanjutnya ada identitas dari kelompok dalam proses pembelajaran. Ada kelas 8 berapa, anggota kelompoknya siapa saja. Terus selanjutnya masuk ke kegiatan 1. Untuk kegiatan 1 dari kegiatan belajar 1, amatilah perubahan luas garis persegi L1, L2, L3 berturut-turut sampai tampak dalam gambar di bawah ini. L1, L2, L3. Kemudian di bawahnya ada mendiskusikan. Untuk yang tahap ini kita memberikan stimulus atau untuk memberikan peserta didik dapat berpikir, menggali informasi, atau mengeksplor bahan materi yang akan dipelajari. Terus di sini mendiskusikan apa sih yang diperoleh dari materi dari bahan ini, apa saja yang diperoleh. Misalkan di sini ada pertanyaan pola apa yang kalian temukan. Kemudian diskusikan bersama teman kelompokmu. Terus yang kedua ada bagaimana kalian mengkaitkan antara L1, L2, L3 dengan persegi-persegi lainnya. Untuk yang poin 1, 2, 3 ini itu stimulus. Yang tadi gambar adalah stimulus. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan ini adalah problem statement atau memberikan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan atau membuat stimulus pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari gambar tadi. Selanjutnya ada data collection, mengumpulkan data. Di sini dari gambar tadi diperoleh data-data dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian dari data collection atau mengumpulkan data proses pengumpulan data tadi yang dari pertanyaan 1 sampai 3 tadi ini, peserta didik dapat menduga sementara. Misalkan di sini ada teorema Pitagoras, pada suatu segitiga siku-siku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Kemudian ada data processingnya, kita masukkan ke kegiatan 2 atau mencoba. Di sini diberikan gambar segitiga berikut, nyatakan hubungan mengenai panjang sisi-sisi pada gambar di atas. Kemudian pengolahan data dengan menjawab pertanyaan dari gambar yang diberikan. Selanjutnya yaitu kegiatan 3 atau menalar, masuk ke verification atau pembuktian. Dari data yang diperoleh tadi dibuktikan dengan mencoba kegiatan 3 atau menalar. Di sini dinyatakan ada pertanyaan, menyatakan hubungan yang berlaku mengenai panjang sisi segitiga pada gambar di bawah ini. Oke, kemudian dijawab oleh peserta didik di lembar yang telah disediakan. Diakhiri dengan pertanyaan, ingat apa saja yang sudah dipelajari sejauh ini. Ini merupakan langkah dari generation atau menarik kesimpulan. Peserta didik dapat menarik kesimpulan apa saja yang sudah diperoleh dari proses-proses sebelumnya. Yang selanjutnya ada lembar pengamatan penilaian keterampilan di sini untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dipelajari.
Terus selanjutnya ada kegiatan kedua sama. Tadi dimulai dari ada identitas, kompetensi dasar, indikator, petunjuk materi, ada anggota kelompok. Nah, untuk pengembangan di sini ada 4 kegiatan ya. Kegiatan belajar peserta didik, langkah-langkahnya sama. Tadi ada 1, kemudian ini 2, dan selanjutnya ada 3. Begitu juga sama untuk kegiatan belajar keempat. Ini KD-nya yang titik 4.6 atau menyelesaikan masalah. Ya, mungkin itu saja dari pengembangan produk yang saya buat. Dan selanjutnya untuk validasinya di sini bukti validasi pertama. Di sini ada lembar validasi, lembar kegiatan peserta didik atau LKPD, ada tujuan dari LKPD-nya, petunjuk, dan ada form penilaiannya. Di sini validatornya yaitu Khairul Amri SPD pada tanggal 31 Mei 2021. Kesimpulannya, dari keseluruhan LKPD yang disajikan sudah baik, penggunaan warna yang variatif dan kesesuaian kegiatan dengan materi juga sangat baik. Tingkat LKPD dinyatakan valid dengan persentase kelayakan 85,3% dari hasil form penilaian yang telah diisi oleh validator. Oke, untuk bukti validasi kedua. Di sini ada lembar validasinya. Di sini diisi bagian petunjuk dinyatakan dengan jelas, diisi 5. Misalkan yang kena masalah yang diangkat sesuai dengan tingkat kegiatan peserta didik diisi dengan poin 3. Diberikan komentar oleh validator. Di sini penyajian LKPD sudah baik, hanya ada sedikit pertanyaan yang perlu diperjelas supaya peserta didik lebih paham maksud dari pertanyaan tersebut. Kesimpulannya, LKPD dinyatakan valid dengan persentase kelayakan 77,3%. Di sini validatornya bernama Intan Purnamasari, SPD, pada tanggal 30 Mei 2021. Ya, mungkin itu saja penyampaian atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.